Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widianto Saidan dengan NIM 20101142 dari kelas S1TT08E. Di sini saya akan mempresentasikan poster saya yang berjudul interferensi. Nah, di sini ada 4 topik pembahasan yang saya akan bahas. Yang pertama tujuan praktikum, yang kedua dasar teori, yang ketiga simulasi, yang keempat kesimpulan. Untuk tujuan praktikum, yang pertama, kita bisa memahami fenomena terhadap wave interference atau gelombang interferensi. Yang kedua, kita dapat mengetahui cara pengukuran pada materi interferensi. Yang ketiga, memahami materi yang berkaitan dengan interferensi. Untuk dasar teori, interferensi cahaya adalah perpaduan dua atau lebih sumber cahaya sehingga menghasilkan keadaan yang lebih terang atau interferensi maksimum dan keadaan yang gelap atau interferensi minimum. Cara terjadinya interferensi cahaya adalah cahaya tersebut harus koheren, yaitu keadaan dua sumber cahaya atau lebih yang mempunyai frekuensi, amplitudo, dan beda fase yang tetap. Prinsip interferensi sendiri yaitu jika dua gelombang yang berambat dalam arah yang sama dengan beda fase yang tetap konstan terhadap waktu, maka dapat terjadi keadaan sedemikian rupa sehingga energinya tidak didistribusikan secara merata, tetapi pada titik-titik tertentu dicapai harga maksimum dan pada titik-titik lain dicapai harga minimum. Untuk simulasi, nah kita akan menggunakan software pada Google Chrome yaitu namanya Wave Interference pada petcolorado.edu. Di sini sudah saya buka. Nah, untuk simulasinya yang pertama kita akan mengukur panjang gelombang. Nah, di sini kita akan menggunakan laser. Kita klik yang bagian ini. Lalu untuk frekuensinya kita bebas menggunakan warna apa saja, tetapi di sini saya akan menggunakan warna merah. Lalu setelah itu kita atur amplitudenya yaitu dengan max. Kemudian untuk screen-nya kita centang. Untuk grafnya nanti kita centangnya setelah kita play laser ini. Oke. Kita tunggu hingga frekuensi ini menyentuh pada screen. Jika pada screen tampak pola terang warna merah, maka kita centang ini graf. Nah, terdapat gelombang di sini. Cara mengukurnya yaitu kita stop terlebih dahulu, lalu kita ambil ini untuk mengukur gelombang. Pengukuran frekuensinya nah, di sini satu bukit, satu lembah. Nah, kita tarik ini. Nah, jadi untuk frekuensi warna merah menghasilkan gelombang yaitu sebesar 664,0 nanometer. Nah, ini untuk pengukuran gelombang. Lalu di sini saya akan mensimulasikan yaitu interferensi cahaya dengan dua gelombang. Yang pertama kita pilih laser lagi. Lalu kita pilih warna. Di sini saya akan menggunakan warna merah. Amplitudenya kita maksimumkan. Di sini saya menggunakan separation 3000 nanometer. Lalu yang kita centang seperti tadi ada screen, tetapi di sini untuk superposisi terdapat intensity. Nah, intensity ini akan menampilkan gelombang yang dihasilkan dari superposisi dua gelombang ini. Lalu kita klik ini. Jika sudah diklik, maka kita play. Kita tunggu untuk frekuensi ini hingga menyentuh screen.
dan menghasilkan gelombang pada intensity. Nah, jika sudah seperti ini, maka dapat kita lihat bahwa untuk superposisi dua gelombang ini, pola yang dihasilkan yaitu pola gelap terang. Nah, untuk pola gelap terangnya sendiri, pola terangnya lebih mendominasi. Nah, di sini dapat terlihat pada screen. Nah, pola terangnya lebih mendominasi dibandingkan pola gelapnya. Nah, untuk pada intensity, ini adalah gelombang yang dihasilkan seperti ini. Lalu, di sini saya akan mensimulasikan, stop dulu. Kita mensimulasikan yaitu pengukuran celah tunggal. Di sini kita tetap menggunakan laser. Kita centang bagian screen dan intensity seperti tadi. Nah, di sini ada slit width ya, yaitu lebar celahnya. Di sini kita akan menggunakan lebar celah yaitu 1500 nanometer. Nah, jika sudah, maka kita play. Nah, jika frekuensi warna ini telah menyentuh screen, maka gelombang yang dihasilkan seperti ini. Kita stop terlebih dahulu. Nah, jadi pada laser di sini, saat frekuensi melewati celah, maka pola yang dihasilkan itu nampaknya pola terang, tetapi tidak terlalu terang untuk bagian sisi-sisinya dikarenakan celah di sini, celah tunggalnya berada di tengah. Nah, jadi untuk cahayanya di sini terlihat bagian saat memasuki celah, maka disitulah pola terang yang jelas yang dihasilkan oleh frekuensi warna ini. Dapat lihat celahnya dari sini hingga sini, maka pola terang yang dihasilkan seperti ini. Untuk pola terangnya dapat terlihat jelas di bagian tengah pas dengan celah tunggal ini. Untuk gelombang yang dihasilkan pada intensity seperti ini. Lalu di sini saya akan menggunakan celah ganda. Kita geser ini. Nah, untuk celah ganda mudah saja, yaitu kita menggunakan warna hijau. Untuk screen dan intensity-nya kita tetap centang saja. Lalu di sini kita klik. Ini kan one slit berarti celah tunggal. Untuk celah ganda kita menggunakan two slit. Nah, di sini separation yang saya akan gunakan sebesar 3000 nanometer. Kita klik ini, lalu kita play. Kita tunggu hingga frekuensi warna hijau ini menyentuh screen. Nah, jika sudah menyentuh screen, maka dapat kita lihat bahwa pola terang, kita stop terlebih dahulu, pola terang yang dihasilkan sama seperti celah tunggal tadi. Untuk tiap celahnya, frekuensi ini masuk ke tiap-tiap celah ini, maka pola terang yang dihasilkan akan lebih tampak jelas pas dengan jarak celah ini. Dapat dilihat pada screen. Nah, kita play ya. Nah, seperti ini. Untuk pola gelapnya hanya menghasilkan sedikit karena kan ada pembatas di sini. Jadi untuk pola terangnya tidak terlalu masuk pada bagian tengah ini. Hanya sedikit. Lalu gelombang yang dihasilkan
dapat terlihat pada intensity seperti ini. Itu untuk simulasi dari mulai pengukuran gelombang, lalu ada superposisi dengan dua gelombang, lalu terdapat celah celah tunggal, celah ganda. Nah, seperti itu simulasinya. Lalu kita kembali ke PowerPoint. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini terdapat sebuah kacamata. Ini bukan kacamata biasa, tetapi yaitu kacamata Polaroid yang biasa digunakan saat orang mengunjungi tempat wisata atau biasanya mengunjungi pantai-pantai, nah, atau mengunjungi tempat yang terik. Fungsi kacamata ini yaitu untuk mengurangi intensitas cahaya yang masuk ke mata dengan memfilter cahaya menggunakan lapisan Polaroid pada kacamata tersebut. Jadi, cahaya yang masuk atau cahaya yang dilihat oleh kita tidak langsung masuk ke mata kita. Jika misalnya kita melihat matahari di siang yang terik, nah kita menggunakan kacamata ini agar cahaya dari matahari itu difilter terlebih dahulu melalui kacamata Polaroid ini. Karena jika kita tidak menggunakan kacamata ini, maka cahaya yang dihasilkan dari matahari itu akan langsung masuk ke mata kita dan bisa berakibatkan mata kita akan menjadi rusak. Kesimpulannya, amplitudo gelombang sebelum memasuki celah tidak ada perubahan yang terlihat. Lalu pada saat memasuki celah terjadi penaikan amplitudo gelombang dikarenakan pengaruh dari lebar dan jarak celah. Untuk kesimpulan kedua, semakin kecil separation, maka pola terang yang dihasilkan akan lebih besar, tetapi pola gelap terang yang dihasilkan jumlahnya sedikit. Lalu semakin besar separation, maka pola terang yang dihasilkan akan lebih kecil, tetapi pola gelap terang yang dihasilkan jumlahnya lebih banyak. Terima kasih, mungkin sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf, dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu dan para aslab yang telah mengajarkan saya pribadi dan kelas E dari modul 1 hingga 5 hingga post-test ini. Semoga ilmu yang disampaikan dari dosen pengampu maupun para aslab dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.